Dan pertanyaan pada hari ini di bulan Syawal pertama ini di hari Id, pertanyaan yang banyak sekali dan senada ataupun homogen, yang mana pertanyaannya membahas tentang permasalahan puasa sita ayam fi syahri Syawal. Maka pertanyaannya berkata, wahai Ustadz, jika seseorang yang mempunyai qada dalam permasalahan puasa di Ramadan yang lalu, kemudian dia ingin melaksanakan sunnah 6 hari di bulan Syawal, maka mana yang didahulukan? Apakah langsung melaksanakan sunnah yang 6 hari ataupun membayar qada dahulu? Maka kita jawab dengan izin Allah dan taufiknya dan ilmunya bahwa permasalahan ini telah jelas datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abi Ayyub Al-Ansari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahr." Yang maknanya, barang siapa seseorang yang telah puasa bulan Ramadan, kemudian dia mengikuti 6 hari dari bulan Syawal, bulan setelah Ramadan adalah Syawal, maka faidahnya adalah kana kasyamid dahr, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Maka sebelum kita menjawab pertanyaan yang dilontarkan tentang permasalahan qada, maka kita akan menjelaskan syarah hadis ini secara gamblang dari kalimat-kalimat yang ada. Maka kita masuk kepada lafaz-lafaz hadis. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man shoma Ramadhana," maka man di sini adalah man asyartiyah. Dan man asyartiyah barakallahu fikum di ilmi usulil fikih min siyag al-umum, memberikan makna umum, sehingga la tahmil ala syakhs muayyan, dia itu tidak menceritakan kepada seseorang yang khusus. Maka di sini bersifat umum. Man syartiyah di sini maknanya adalah barang siapa, baik dia laki-laki ataupun perempuan, ataupun umurnya 20 tahun ke atas, ataupun sudah tua 50 tahunan, ataupun sudah renta, maka dia masuk kepada hadis ini. Man shoma Ramadan, barang siapa yang telah selesai puasa Ramadannya, kemudian dia puasa sita Syawal, maka keutamaannya dia akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah, seakan-akan berpuasa dalam 1 tahun. Maka man di sini dinamakan man syartiyah, dan man syartiyah di sini membuahkan fi'lu syarat dan jawabu syarat, seperti ucapan Allah Azza wa Jal, wa man yata'adda hududallah faulaika humudz zalimun. Maka di sini mannya man syartiyah, yang maknanya barang siapa, dan barang siapa yang dia itu melampaui batas-batas Allah dari keharaman, maka ketahuilah mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Maka fi'lu syaratnya adalah man yata'adda hududallah ataupun yata'adda hududallah, dan jawab syaratnya adalah mereka termasuk orang-orang yang zalim. Dan begitupun di sini, man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka jawab syaratnya dia itu pasti akan mendapatkan pahala yang besar, seakan-akan puasa 1 tahun penuh. Maka man di sini adalah man syartiyah, dan jawabnya adalah kasyamid dahr. Kemudian di lafaz yang setelahnya man shoma Ramadan, maka shoma Ramadan di sini i'rabnya adalah shoma fi'lun madhi. Lalu fa'ilnya mana? Dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali kepada dia yang melaksanakan puasa Ramadan. Dan di sini pula kita mulai mengerucutkan untuk menjawab pertanyaan. Disebutkan dengan lafaz shoma menandakan fi'lun madhi, maknanya dia telah melaksanakan shoma Ramadan, puasa Ramadan secara penuh. Ini dia wajah pendalilan kita. Maka the point dari jawaban kita, lafaz man shoma Ramadan, barang siapa yang telah terpenuhi puasa Ramadannya, maka ini yang diinginkan dengan jawaban. Lalu
Di sini jika seseorang mempunyai halangan yang syar'i untuk melaksanakan puasa seperti orang yang sakit ataupun musafir ataupun orang yang haid, maka dia mempunyai kebocoran dalam puasanya, baik yang haid seminggu ataupun yang musafir 3 hari 2 hari di hotel dalam keadaan kepayahan di jalan, dan juga bagi yang sakit mungkin beberapa hari juga dalam keadaan kepayahan tidak bisa puasa, maka dibolehkan oleh Allah secara syar'i untuk berbuka, namun dengan syarat harus membayar di hari yang lain. Dan yang diinginkan di hari yang lain mulai dari Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah sampai kepada Sya'ban yang akan datang. Maka pendalilannya seperti Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridun aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar." Yang maknanya barang siapa di antara kalian di bulan Ramadan dalam keadaan sakit ataupun safar yang melelahkan, maka jawabnya fa'iddatun min ayyamin ukhar, harus baginya untuk membayar dari qada di saat dia berbuka puasa pada siang hari di bulan Ramadan. Maka ayat ini pun masuk kepada kaidah tadi, faman kana minkum maridon, maka man di sini adalah sama ismun syartiyah yang bersifat umum juga, baik laki-laki ataupun perempuan yang safar ataupun yang sakit, maka boleh dia untuk berbuka puasa dan kewajiban bagi dia untuk membayar qada. Maka di dalam ayat ini disebutkan faman kana minkum maridun aw 'ala safarin, di sini jumlah jawab asyart dari man ismun syartiyah. Mana jawabnya? Fa'iddatun min ayamin ukhar. Maka fi'il syarat tadi kana minkum maridun aw 'ala safarin, maka fa'iddatun min ayamin ukhar jawab syaratnya. Dan di sini jawab syaratnya dimasuki dengan fa sebagai wasithah ataupun perantara. Maka di sini mulai kita pahami bahwa barang siapa yang mempunyai qada dari sakitnya yang dahulu di bulan Ramadan yang lewat, ataupun safarnya, ataupun perempuan yang haid, kemudian masuk bulan Syawal dan ada sunnah untuk melaksanakan puasa di bulan Syawal, maka dari lafaz di sini man shoma Ramadan, maknanya barang siapa yang melaksanakan Ramadan penuh, maka dia baru melaksanakan puasa yang sunnah 6. Maka ini syarat yang pertama, harus dia itu terpenuhi puasa Ramadannya. Maka jika seseorang yang ada sakit 3 hari ataupun haid 1 minggu, maka di sini tidak dikatakan orang ini puasa Ramadan dengan penuh, tetapi puasa sebagian dari Ramadan, karena ada 5 hari ataupun 1 minggu yang dia itu diberikan udzur oleh Allah untuk tidak berpuasa, sakit ataupun safar ataupun bahkan haid, tidak boleh berpuasa. Maka untuk orang yang mempunyai qada di sini agar dipenuhi qadanya. Di sini mulai kerucut kita menjawab pertanyaan tersebut, dan lebih kerucut lagi lafaz yang setelahnya, summa atba'ahu sittan min Syawal. Maka kalimat summa adalah kemudian, dan kalimat summa barakallahu fikum di ilmi lugatil arabiyah, grammar bahasa Arab, yufidu tertib, memberikan makna secara tertib. Dan makna secara tertib di sini 1 kemudian 2, 2 kemudian 3. Dan ini sesuai misalnya kita berikan example di dalam ayat Al-Qur'an di dalam surat An-Nahl. Allah berfirman misalnya, wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum, bahwa Allah yang menciptakan kalian, tsumma maknanya kemudian setelah itu maka Allah akan mematikan kalian. Maka summa di sini memberikan makna tertib, menghidupkan kemudian mematikan. Maka kematian ada setelah datangnya kehidupan. Ini yang diinginkan di dalam ayat ini. Maka oleh sebab itu di dalam hadis ini pun disebutkan man shoma Ramadan, barang siapa yang sudah terpenuhi puasa Ramadan 29 hari misalnya, seperti yang kita laksanakan di bulan ini, kemudian dia melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini yang diinginkan dengan summa atba'ahu. Maka yang diinginkan di kalimat summa yufidu at-tartib, sehingga yang diinginkan di sini tertib.
terpenuhi puasanya, kemudian dia melaksanakan sunnah yang 6 hari. Maka kita katakan untuk permasalahan haid ada 7 hari gampang. Dan orang yang sakit meskipun 2 minggu gampang, dia bayar 2 minggu. Masih ada 2 minggu lain. Namun bagaimana dengan orang yang nifas, di mana dia di akhir Sya'ban melahirkan? Maka nifas 40 hari. Sehingga Ramadan penuh dia tidak puasa. Maka di saat masuk kepada Syawal, dia mempunyai qadha 30 ataupun 29 hari. Maka dia pun belum suci di awal pertama Syawal, karena masih 10 hari lagi. Maka mungkin dia memulai di pertengahan Syawal puasa. Maka bagaimana di sini? Ini terjadi khilaf di kalangan para ulama bagi orang-orang yang nifas. Maka wallahu a'lam, dari mereka ada yang mengatakan bahwa puasa Syawal itu adalah puasa yang khusus, sunnah, dan disebutkan Syawal maka diutamakan yang 6. Baru setelah itu qadha yang panjang 1 bulan, akan masuk kepada bulan Dzulqa'dah. Dan sebagian ulama mengatakan tidak, lebih baik agar mengqadha 1 bulan tersebut. Lalu bagaimana dengan puasa sita Syawal? Maka dikatakan oleh para ulama ini darurah, sehingga Syawal di situ bisa masuk kepada Dzulqa'dah ataupun Dzulhijjah, karena dia akan berpuasa 1 bulan dan mungkin diawali dari pertengahan Syawal, sehingga dia akan puasa sita Syawalnya setelah terpenuhi 1 bulan di bulan Dzulqa'dah. Maka mana yang rajih? Wallahu a'lam, yang rajih adalah dia memenuhi puasanya 1 bulan penuh dahulu. Kemudian setelah itu masuk kepada 6 hari yang diniatkan untuk bulan Syawal, meskipun telah masuk bulan Dzulqa'dah, dikarenakan darurah. Kenapa kita pilih ucapan seperti ini? Dikarenakan lafaz tadi, man shoma ramadhana, barang siapa yang dia itu telah terpenuhi puasa Ramadan, baru tartib summa atba'ahu sitan min Syawal, kemudian diikuti setelah puasa Ramadan yang penuh 29 hari itu dengan puasa yang 6 hari. Maka ini yang rajih, wallahu a'lam. Adapun lafaz atba'ahu sitan min Syawal, maka di sini menjadi dalil tentang tatabu mawasim al-khairat, bahwa Allah itu menciptakan musim-musim dari bulan ke bulan, dari waktu ke waktu, ibadah-ibadah. Dikarenakan memang kita ini diperintah untuk beristiqomah. Kita terus beribadah dari waktu ke waktu, dari sholat ke sholat, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Dan ini seperti ucapan Allah dalam perintah istiqomah itu, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahlah kamu kepada Allah sampai didatangi oleh al-yaqin. Dan yang diinginkan adalah ya al-yaqin di sini sang maut. Seperti ucapan Allah di dalam ayat yang lain, masalakakum fis saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Bahwa yang diinginkan dengan yakin adalah sang maut. Sehingga di sini diperintah oleh Allah untuk beristiqomah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Maka ibadahlah kepada Allah sampai datang sang maut. Dan al-istiqomah yang diinginkan di dalam ayat tadi, pahalanya sangat besar. Balasannya adalah dengan masuk surga. Seperti Allah berfirman atas orang-orang yang beristiqomah, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Maka di dalam ayat ini orang-orang yang berkata rabbunallah, bahwa Allah itu adalah Rabb kami, tsumma istaqamu, kemudian dia berjalan dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari tahun ke tahun, terus istiqomah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, maka akan diturunkan kepada mereka para malaikat. Dan para malaikat itu mengatakan ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, dan diberikan kabar gembira untuk masuk kepada surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Dan begitupun
masuk kepada lafaz yang terakhir kana kasiyami dahr, maka yang demikian itu kasiyami ad-dahr. Maka lafaz kaf di sini kasiyami, kaf di sini litasbih, memberikan makna penyepertian ataupun like kalau bahasa Inggrisnya, ataupun bahasa Indonesianya seperti. Maka kaf di sini memberikan makna kasiyami dahr, maknanya seperti seseorang yang berpuasa 1 tahun. Gambarannya itu seperti penyepertian. Dan ini seperti ucapan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf, kal an'am balhum adol, bahwa mereka orang-orang yang berdosa itu dan tidak mempunyai bimbingan dari Allah dan dari Nabi sehingga mereka masuk kepada api neraka, maka mereka itu kal an'am balhum adol, mereka itu manusia tetapi disepertikan oleh Allah kal an'am, seperti binatang-binatang ternak, balhum adol, bahkan mereka lebih tersesat keadaannya. Maka kaf di sini adalah kaf litasbih, penyepertian, seperti di dalam ayat tadi, seperti binatang ternak bahkan lebih tersesat kal an'am. Maka begitu pun di dalam lafaz hadis ini kasiyamid dahr, maka maknanya seakan-akan orang yang telah berpuasa Ramadan 1 bulan penuh 29 hari ataupun 30 hari kemudian diikuti secara tertib dengan puasa sunnah 6 hari, maka fadilah yang besar seakan-akan dia itu berpuasa 1 tahun. Maka beberapa al-fuqaha menyebutkan jika dikatakan kepada mereka, bagaimana seakan-akan puasa 1 tahun, padahal 1 tahun itu banyak, dan bagaimana sita ayam ditambah dengan puasa Ramadan bisa menjadi 1 tahun. Maka kita mengetahui bahwa 1 tahun gambarannya adalah 360 hari. Lalu puasa Ramadan misalnya 30 hari. Dan disebutkan di dalam hadis-hadis yang masyhur dan di dalam ayat Al-Quran bahwa orang yang melaksanakan 1 kebaikan diganti menjadi 10 kebaikan. Sehingga puasa 30 hari seakan-akan puasa 300 hari. Dan 300 ditambah 6 hari, 6 kali 10 dilipatkan menjadi 60, menjadi 360, seakan-akan 1 tahun. Maka ini yang banyak sekali diucapkan oleh para ulama. Namun apakah di belakangnya ada dalil? Maka alhamdulillah telah kita dapati di riwayat yang dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad serta Imam An-Nasa'i di Sunan Al-Kubra dan Imam Ad-Darimi dari jalan Yahya ibn al-Harith al-Zamari an Abis Sama Ar-Rahabi an Thauban Maula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disebutkan di riwayat Ibnu Majah, man soma sita ayamin ba'da al-fitr, barang siapa yang puasa 6 hari setelah al-fitr, maknanya setelah Id, puasa Id, kana tamami sunnah, kana tamami sanah, maka seakan-akan dia itu telah sempurna berpuasa 1 tahun. Kemudian membaca ayat man jaa bil hasanah falahu asru amsalihha, maka barang siapa yang memberikan 1 kebaikan maka seakan-akan dia mempunyai 10 kebaikan, dilipat gandakan 10 kali oleh Allah. Maka maknanya di sini barang siapa yang dia itu berpuasa 6 hari seakan-akan menjadi 60 hari, dan barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dipenuhi dengan 6 hari di bulan Syawal menjadi 360. Dan di riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya lebih gamblang lagi, berkata Nabi kita, man shoma ramadhana fa syahrun bi asyrati ashhur, maka barang siapa yang telah berpuasa Ramadan, maka puasa Ramadan itu hanya 1 bulan, seakan-akan dia berpuasa 10 bulan. Wasiyamu sittati ayam, dan puasa 6 hari di bulan Syawal ba'dal fitr, setelah salat Id di bulan Fitr, ya di hari Id al-Fitr,
fadzalika tamamus siyamis sanah. Maka yang demikian menjadikan 60 dan menjadi 360 hari seakan-akan berpuasa 1 tahun. Maka hadis ini alhamdulillah hadis yang sahih, disahihkan oleh para ulama seperti Syekh Al-Albani, dan juga kami mendengar di kaset-kaset dari Syekh kami Mukbil. Maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan begitupun dari kesahihan hadis ini menjadi faidah bagi kita bahwa makna qasiyamid dahr adalah orang yang melaksanakan puasa Ramadan penuh, kemudian mengikuti dengan 6 hari di bulan Syawal yang sunnah, maka seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh, 360 hari. Kemudian permasalahan tambahan sedikit disebutkan di sini, atba'ahu sittan min Syawal. Kemudian dia mengikuti dengan puasa Syawal. Maka yang diinginkan dengan mengikuti di sini, apakah harus di puasa di Syawal yang kedua dia berpuasa? Maka kita jawab tidak. Di sini melihat kepada keadaan kita, terutama adat dari orang Indonesia bekerja berbulan-bulan, kemudian di hari Id mudik bersama keluarga tercinta, yang mana dia melaksanakan silaturahim yang merupakan ibadah yang sangat besar di sisi Allah, dan di situ dia bertemu dengan sanak keluarganya, apalagi ibunya. Maka ibunya tidak ridho di saat anaknya yang datang dari jauh, yang hanya akan duduk 3 hari ataupun paling banyak 1 minggu, kemudian dia itu menolak makanan dari ibunya dikarenakan puasa misalnya, ataupun dia akan bersilaturahim kepada rumah paman di hari kedua, hari ketiga, hari keempat Id, maka akan disuguhkan makanan-makanan. Maka lebih baik dia menunda untuk tidak berpuasa, tidak apa-apa, karena yang diinginkan summa atba'ahu adalah kemudian diikuti, yang maknanya diikuti adalah puasa Ramadannya terpenuhi kemudian diikuti, dan diikuti di sini tidak mesti di hari yang kedua, ketiga. Ini bagi mereka yang mudik. Namun bagi mereka yang seperti kita dulu di Damad, di pondok pesantren ataupun di university, yang mana di institut ataupun di pondok pesantren dan sebagainya, seluruh keluarga di situ sepakat misalnya untuk melaksanakan puasa, maka karena lingkungannya lingkungan berpuasa, lebih baik pula untuk berpuasa. Selain itu, untuk segera mencapai kemuliaan dan keagungan dari Allah, dari pahala yang besar, seperti seakan-akan puasa 1 bulan penuh, dan masuk kepada ucapan Allah Azza wa Jal, fastabiqul khairat, agar kita ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka untuk permasalahan ini tergantung. Jika seorang yang mudik, dia duduk dengan keluarganya dan masih mengitari setiap hari kepada keluarga besar yang lainnya, maka tidak apa-apa untuk diundur menjadi 1 minggu ataupun setelah mudik. Adapun jika duduk di institut ataupun di pondok pesantren, yang mana kebanyakan penghuni pondok pesantren sepakat untuk melaksanakan puasa 6 hari bersama dan juga buka bersama, maka ini lebih baik agar segera kita menunaikan ibadah dari puasa Ramadan ditambah 6 hari Syawal, agar kita mendapatkan pahala yang besar seperti melaksanakan puasa 1 tahun. Maka ini yang bisa kita berikan di pelajaran hari ini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khairan.